Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Haradi, nanti siap-siap Pak Joy ya. Silakan Pak Haradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada webinar yang diadakan pada siang ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan tidak menyebutkan nama satu persatu, salam hormat saya tujukan kepada Bapak Moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu narasumber, serta Bapak-Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan ini maupun mengikuti melalui YouTube kalau nggak salah ya, Prof. Fazli ya. Ya, betul. Mohon berkenan bantuan Bu untuk tayangannya. Saya sangat merasa berbangga sekali diundang pada webinar hari ini. Jadi kami dari Koperasi Rangkiang Global Sejahtera merasa tersanjung rasanya bisa ketemu dengan bapak-bapak narasumber lain dan nanti juga dari para peserta untuk berikan masukan terhadap UMKM ini. Karena judul pada hari ini cukup menarik atau menantang buat kita yang terkait dengan 3 kata kunci, yakni revolusi industri 4.0, kemudian society 5.0, kemudian era pasca pandemik. Ya begitu ya Prof ya. Mohon tayangannya, bantuannya Bu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan TOR yang disampaikan kepada kami, maka kami akan menyampaikan paparan-paparan singkat tentang Koperasi Rangkiang. Silakan tayangannya, Bu. Koperasi Rangkiang masih belum on ya, Prof? Iya, lanjut Bu Yuli. Saya sudah minta tadi Bu Yuli, kata Bu Yuli sudah oke. Ya. Iya. Jadi Koperasi Rangkiang ini adalah singkatan atas 3 kata sebetulnya, Rangkiang Global Sejahtera. Ya, kita maklum sendiri apa artinya Rangkiang, orang Minang sudah tahu. Kemudian global, ya kita juga mengglobal. Kemudian kesejahteraan itu tidak hanya buat anggota, buat kemudian mitra, tetapi juga buat society. Oleh karena itu nanti kami akan melihat bagaimana sustainability, bagaimana keberlanjutan koperasi ini untuk mencakup semua aspek. Silakan Bu Yuli, slide kedua. Koperasi Rangkiang ini didirikan 6 September 2015, jadi belum terlalu lama. Setelah 6 September itu didirikan, tanggal 23 November kita mendapat akte notaris. Kemudian tidak lama sesudah itu, tanggal 22 Desember, kita mendapat badan hukum dari Pak Menteri Koperasi KUKM. Kemudian tidak lama sesudah itu, pada 15 November 2017, kita mendapat nomor induk sebagai tanda kelayakan usaha koperasi dari Kementerian Koperasi. Koperasi merupakan koperasi jasa tingkat nasional. Kenapa? Karena dengan jumlah anggota, memang tidak ratusan Pak Prof, jadi saya ralat, hanya 96 anggota secara solid itu berada di 7 provinsi, yakni di DKI, di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Tangerang, di Banten, di Lampung, dan di Jambi. Jadi anggotanya ini tersebar menjadikan di beberapa provinsi, 7 provinsi. Maka dia statusnya adalah koperasi nasional. Masih belum bisa tayangannya Bu ya. Nah, kalau kita melihat seluruh kegiatannya, koperasi ini beralamat di Hotel Balerung, Matraman, yakni di kantor penghubung pemerintah Sumatera Barat. Kami terima kasih sekali kepada kepala kantor penghubung Sumatera Barat waktu itu, Pak Budi, yang telah memberikan izin kepada kami untuk berkantor di sana. Kemudian kami juga mempunyai kantor baru di Jalan Margonda Raya nomor 1 sebagai administrasi surat menyurat. Dulu sebelumnya kami juga berkantor di Jalan Perdatam Timur. Pak Haradi, dijaga waktu sedikit ya, yang ya, apa? Okay. Yang nah, sesuai kan.
Baik, saya akan coba. Jadi sesuai dengan visinya menjadikan unggulan yang mampu menggerakkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan, maka dilakukan melalui misi, menghimpun dana dari anggota, meningkatkan kemampuan anggota, kemudian networking dan sharing dengan berbagai pihak, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui SAU, dan memberikan manfaat untuk lingkungan. Dengan demikian, maka nanti nilai-nilai dari koperasi ini adalah ada sinergitas, terciptanya kerjasama yang produktif dan harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan, akuntabilitas, aktivitas yang terpercaya dan bertanggung jawab, syariah, bermanfaat buat anggota dan masyarakat berdasarkan syariat Islam, integritas, profesional, dan keteladanan bagi anggota seluruhnya. Baik, saya tidak susunan manajemennya terdiri atas pembina, kemudian pengurus, dan penasihat. Keuangannya berasal seluruhnya dari anggota. Pertama dari simpanan anggota, simpanan pokok dan simpanan bulanan, investasi anggota, titipan SHU anggota yang tidak diambil, titipan SHU investor yang tidak diambil, dana cadangan sosial yang tertumpuk menjadi modal koperasi. Kegiatan-kegiatan RKS, kegiatan kerjasama dengan UMKM, kerjasama penggemukan sapi dulunya, sekarang buat sementara kita stop dulu, pengelolaan rumah kontrakan, kerjasama pengurusan dokumen, dan kerjasama kargo. Kerjasama dengan UKM itu melalui produk-produk kuliner, bubuk masak, bed cover, aneka cake, kudapan, dan kopi. Nah, sesuai dengan topik pembicaraan kita hari ini, Pak Moderator dan Bapak-Ibu, kita dari awal sebetulnya sudah melakukan yang dilakukan dengan pola online. Kita berada mempunyai jejaring dengan daerah-daerah atau dengan mitra-mitra yang hanya hubungan kita hanya melalui internet saja. Jadi kita boleh katakan untuk membuat hubungan antara produsen dengan konsumen, maka RGS menjadi jembatannya. Jadi kalau dikatakan sejak dari awal kita sudah masuk revolusi industri 4.0, Pak. Nah, kemudian strategi-strategi yang kami lakukan adalah kita membuat hubungan-hubungan dengan para produsen-produsen yang ada di daerah, di Sumatera Barat maupun seperti di Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar, dan lain sebagainya untuk membuat suatu market driven. Jadi produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi ini adalah produk-produk yang sudah disurvei sebelumnya melalui market intelligence sehingga kita sudah mendapatkan captive market. Kemudian dari market intelligence kita bergerak melalui marketing mix. Kita membuat produk-produk yang ada di produsen-produsen itu mempunyai keunggulan-keunggulan di dalam produk itu sendiri, di dalam price-nya, dalam harganya, di dalam promosinya, di dalam place atau market. Sehingga boleh dikatakan suatu saat kita akan mencoba nanti hubungannya tidak aja dengan Sumatera Barat saja. Sekarang kita sedang menjajaki hubungan dengan salah satu perusahaan yang ada di Ambon. Jadi strategi-strategi inilah yang kita lakukan melalui market driven, melalui marketing mix, dan STP. STP juga kita melihat nanti segmen pasar mana yang akan kita capai. Setelah segmen kita peroleh, nanti kita melihat di segmen tertentulah yang kita jadikan target. Nah, kembali lagi untuk menjaga produk-produk unggulan itu, kita melakukan positioning. Nah, dari kondisi-kondisi seperti inilah yang kami lakukan sampai saat ini. Si konsumen tidak pernah bertemu dengan si produsen, si RGS menjembataninya secara efektif dan efisien. Itulah yang, jadi kalau dikatakan Prof, kita sudah menjalankan yang society yang keempat, sekarang tinggal menjadikan society yang kelima kan. Oleh karena itu kita mempunyai tekad bahwa keberlanjutan RGS ini harus mempunyai 4 filosofi. RGS harus mempunyai technical feasible, kelayakan teknis. Kelayakan teknis itu kita mulai dari proposal-proposal yang direncanakan, produk-produk yang dibuat, bagaimana hubungan. Yang kedua, RGS juga harus memberikan kelayakan ekonomis. Kelayakan ekonomis harus memberikan dampak finansial, baik kepada produsen, kepada konsumen, dan kepada yang mengurusnya sendiri. Karena RGS juga menjadi pelaku di dalam ini.
Kemudian kelayakan sosial, seyogianya kegiatan-kegiatan RGS ini mempunyai dampak sosial. Yang keempat, yang paling penting adalah kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungan itu harus environmental friendly visible. Dan ini kelanjutan-kelanjutan ini adalah hal-hal samping yang bagi RGS itu menjadi sasaran. Oleh karena itu, Prof, kita melihat bahwa RGS ini sejak mulai berdirinya sudah melakukan networking melalui online seperti itu. Karena kantor kami di Matraman dan itu kami juga bekerja dari mana-mana. Dulu di Perdata. Nah, kegiatan-kegiatan ini selain produk kuliner, kita juga melakukan kerjasama kargo dan lain sebagainya. Demikian kira-kira yang ingin kami sampaikan. Yang pada intinya dari topik yang disampaikan pada hari ini, RGS sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan daerah, dan mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh UMKM. Kami juga yang ditanyakan Bu Yeni tadi, kami sudah membuka toko Basamo RGS. Toko Basamo RGS itu kami buka di Depok, ya. Nah, oleh karena semua produk-produk yang mau dimasukkan ke situ, kami tampung di situ, tapi dengan skalanya masih skala kecil. Jadi Bu Yeni, mengenai toko bersama, kita sudah pernah bicarakan di dalam BA Group. Nah, kami sudah mulai sebetulnya, tapi kami belum infokan. Tapi untuk anggota, kami sudah tayangkan. Dan Ibu juga sebagai anggota Koperasi Rangkiang, Bu Yeni juga, Pak Fasli juga, dan kemudian Pak Murmalis juga sebagai pendiri, insya Allah mudah-mudahan kebersamaan dan dukungan semua akan memajukan RGS, insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu, ini sudah banyak sekali informasi dan saya tahu Bapak dan Ibu juga punya pengalaman yang luas ya. Silakan nanti mau bertanya melalui chatting atau raise hand ya di partisipan itu. Nanti kita coba lihat berapa waktu kita, tapi kita sangat ingin untuk mendengar juga masukan dari Bapak dan Ibu.